kita diajak di suatu tempat yang iya suatu tempat yang mungkin beda dengan kebiasaannya. Hari ini kita bisa melihat kolam yang sangat luas, kita bisa menikmati dinginnya pegunungan. Mungkin Mandan agak dingin ya, memang ya. Ini sejuk dan ini bisa menyejukkan hati kita. Terima kasih Bu Niken yang sudah menyelenggarakan pertemuan di tempat ini. Ini saya kira sangat berkesan bagi kita, tidak hanya saya, mungkin dan ibu-ibu juga berkesan. Ibu-ibu anggota Bawastri Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, kemarin saya nanya dress code, barang lihat suratnya kok kultum Siti Ismaini Sumita, ya Allah. Aku bingung temenan Bu Yaya, arep matur apa wong sing arep tak aturna sing aku matur di hadapan panjenengan semuanya adalah orang-orang yang sudah wow di atas saya gitu ya. Jadi aku ya nanti ya kalau matur ya sekenannya baik. Tadi saya sudah izin sama Ibu Ketua entu gitu aja sekenannya gitu ya. Nah, ibu-ibu, kita sering lupa, kita sering terlena. Terlena itu karena apa? Terlena ini muncul dari sebuah kalimat yang biasanya tanpa sengaja kita ucapkan, mengko bae, nah nanti saja. Itu bisa jadi satu hal yang membuat kita menjadi terlena. Ketika dalam hati sudah ada niat, sudah terbersit suatu niat kebaikan, lalu tidak segera kita laksanakan dengan alasan menyesuaikan kondisi. Ini bisa menjadi satu hal bisa satu hal yang orang bakal dilakoni gitu. Itu karena lalai. Nah, di sini misalnya kita akan melaksanakan sholat sunnah. Misalnya tahajud, ngelilir jam setengah loro, mengko perah nyong niate mengko jam 3 tangi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ketika kita sudah niat seperti itu, kita menunda, ini biasanya terus kebablas. Nah, ini satu kelalaian bagi kita. Gitu ya. Jadi di situ misalnya kita sudah niat untuk melaksanakan satu kegiatan atau satu ibadah, misalnya seperti yang tadi dicontohkan sholat sunnah, ini ya perlu kedisiplinan. Setengah loro kan jadi sudah masuk dalam sepertiga malam gitu ya. Tapi pancen nyong dewek juga seperti itu, Ibu. Iya, nyong nembe setengah loro kemulan maning gitu. Itu saya seperti itu gitu ya. Dan benar, ternyata saya bangunnya setengah 4. Jam setengah 4 bagi saya itu sudah sangat mepet banget. Karena kita perlu wudu, perlu gosok gigi, perlu kadang-kadang apa dan sebagainya. Sehingga kita sholatnya orang jur oleh walu, tapi kadang-kadang cuma sekenanya lah kenapa patrok gitu ya, sebentar lagi seperti itu. Apalagi kalau ditambah witir, nyong witir sing dongi telu, meskipun witir ganjil 1 itu boleh, tapi rasanya nek witir siji kayak kepergi gitu ya. Nah akhirnya witirnya cuma 1, itu seperti itu. Nah ini semua karena lalai. Misalnya lalai lagi, kita berkeinginan untuk sedekah. Hari ini nyong ikin duwe rezeki, nyong arep sedekah, nyong oleh arisan 7,5 juta gitu ya. Misalnya hari ini arep tok sedekah nak sing 7 juta gitu. Iya misalnya seperti itu. Ning mengko bae lah, ora arep siki mengko bae ngenteni nyong tekan apa tuku. Iya, tekan kantor ngono kan tok bagi-bagi karo kanca-kanca kantor, terus tak hampir nang nggone kancane nyong sing jenenge Siti Ismaini gitu. Nah, itu sudah ada niat, tapi tidak ada eksekusi gitu ya, tidak ada eksekusi. Sehingga lalai. Lah iki wis gak salah nyong niat aja gertak sedekah, tapi
iki nyong wis tekan parakan tangga mau nyong keliwatan nang anak-anak bakul iki tak nggo tuku. Nah, akhirnya ora tidak. Iya, hampir nang gayam barang. Nah, itu mending nek hampir nang gayam, berarti ada sebagian yang disedekahna. Nek anggar dihampir nane nang ngene toko Bima, itu kan jadi bingung para sida kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada niat secepatnya kita eksekusi. Terus ada lagi misalnya kita lalai ketika kita ada keinginan ingin mencari ilmu, kita ingin belajar misalnya. Lah mau kodingan nah nyongkok takon karo Ustazah Siti Sofia tentang bagaimana saya harus menjadi manusia yang ikhlas misalnya, kepriwe. Nanti orang Mbak. Nah, saya tanya tapi engkau dingin nah nyongkok mampir nganan dingin gitu. Orang situ mari sambrakan akhirnya seperti itu hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya kita menjadi lalai. Nah, tidak sadar bahwa waktu terus berjalan, terus kita dari kelalaian demi kelalaian ini kita lakukan, dan waktu tidak mungkin terulang kembali gitu. Sehingga marilah kita apabila sudah ada niat, ada keinginan untuk hal-hal yang baik, monggo segeralah untuk dijalankan, dilaksanakan agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Tuh. Nah, hanya itu kayak nih, karena lalai itu juga merupakan satu bagian dari iman. Kalau kita itu apa-apa kelalaian itu tandanya bahwa iman kita ini sudah kritis, terus perlu diobati gitu ya, direhabilitasi gitu ya. Pak Yayak sere kritis di monggo Ibu Ketua nanti diusadani Ramoni ada di konleren jadi. Saya kira itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya sekedar guyon, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ini dari saya sendiri, tapi apabila ada manfaatnya, monggo digunakan, dan ini kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mau nih, Mbak. Mireng lah orang kita orang